Mengenal komponen dinamo. Pertama kita akan membahas tentang pengertian dinamo itu sendiri. Dinamo pada sepeda motor listrik adalah komponen elektronik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan roda. Dalam sistem sepeda motor listrik, dinamo lebih dikenal sebagai motor elektrik atau elektrik motor yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetis. Nah, berikut ini adalah contoh dari letak komponen motor BLDC di sepeda motor listrik yang ada di SMK Muhammadiyah Prambanan. Nah, berikutnya di sini kita akan mengenal jenis dinamo berdasarkan tata letaknya. Jenis dinamo berdasarkan tata letaknya dibagi menjadi dua, yaitu hub motor atau motor hub. Yang kedua yaitu motor mid drive. Nah, untuk motor hub itu sendiri adalah motor yang tata letaknya terpasang pada roda secara langsung, jadi menempel. Yang kedua ada motor mid drive, yaitu adalah dinamo yang terletak di tengah-tengah rangka pada sepeda motor listrik. Untuk keunggulan motor hub itu sendiri atau motor yang menyatu dengan roda adalah efisien dan tidak memerlukan rantai atau sabuk. Sedangkan kelebihan dari motor mid drive atau motor yang terhubung di kerangka sepeda motor memberikan tenaga yang lebih besar dibandingkan motor hub dan distribusi berat yang seimbang dibandingkan dengan jenis yang motor hub yang menyambung pada roda. Kemudian di sini ada tipe-tipe dinamo. Tipe-tipe dinamo dibagi menjadi 4, yaitu dinamo DC brush atau motor arus searah dengan sikat atau brush. Kemudian ada dinamo brushless atau DC atau BLDC brushless DC motor. Kemudian yang ketiga ada dinamo induksi, yaitu menggunakan AC induction motor. Berikutnya yang keempat ada dinamo PMSM atau bisa disingkat sebagai Pramen Magnet Synchronous Motor. Nah, dari keempat dinamo tersebut kita akan fokus mempelajari tentang dinamo BLDC dikarenakan motor listrik yang ada di SMK Muhammadiyah Prambanan menggunakan dinamo BLDC sebagai penggerak sepeda motornya. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari dinamo BLDC. Dinamo BLDC atau brushless direct current motor adalah motor listrik arus searah tanpa sikat yang menggunakan magnet permanen dan sistem elektronik untuk mengontrol penggerakannya. Tidak seperti motor DC brush yang menggunakan sikat karbon untuk mentransfer arus listrik ke motor, BLDC bekerja dengan kumparan atau stator dan sensor elektronik atau sensor Hall ya kita biasanya menyebutkannya, untuk menghasilkan putaran yang lebih efisien. Nah, berikutnya kita akan mengenal komponen dari dinamo BLDC itu sendiri. Komponen utama pada sepeda motor dinamo BLDC terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada rotor atau kita bisa bilang magnetnya. Kemudian yang kedua ada stator atau kita bisa menyebutnya kumparan. Yang ketiga ada sensor Hall yang membedakan pada dinamo brush atau yang menggunakan sikat, yaitu di dinamo BLDC ini tidak memerlukan sikat tapi dia memerlukan sensor Hall. Kemudian yang keempat ada poros shaft, karena sepeda motor di SMK Muhammadiyah Prambanan ini memakai jenis atau tipe dinamo yang berada di mid drive atau di rangka sepeda motor listrik, jadi mereka memerlukan rantai sebagai penghubung antara dinamo dan ban agar energi kinetik yang dihasilkan dari dinamo bisa tersalurkan pada roda
sepeda motor. Nah, berikutnya di sini ada cara kerja dinamo BLDC melalui sensor Hall. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan brush atau sikat, sistem komputasi pada BLDC harus diatur secara elektronik. Karena lilitan pada stator harus diatur secara berurutan dan presisi. Oleh karena itu, dibutuhkannya sensor Hall untuk memberikan informasi secara presisi kepada controller agar mengetahui lilitan mana yang harus diberikan energi listrik. Motor BLDC memiliki 3 sensor Hall. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ada 3 sensor Hall yang dipasang dengan tujuan untuk mendeteksi bagian mana yang terimbas oleh rotor yang berputar, sehingga controller dapat memutuskan stator atau lilitan mana yang harus dialiri oleh listrik agar motor tersebut dapat berputar. Selain itu, controller juga berfungsi sebagai pengatur tegangan atau input pada motor listrik. Dengan demikian, kecepatan motor bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah kita mempelajari cara kerja dinamo melalui sistem Hall atau sensor Hall, kemudian di sini kita akan mempelajari cara kerja dinamo secara umum. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa lilitan stator dibuat secara berpasangan seperti gambar yang ada di layar tersebut. Kalau di layar ini, apabila kutub A diberi tegangan, maka kutub yang berlawanan antara stator dan rotor itu akan menimbulkan gaya tarik-menarik sehingga menghasilkan gaya yang disebut elektromagnetik. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri, saat rotor ini kan berputar ya intinya. Saat rotor berada pada lilitan A atau stator A, maka lilitan B akan terenergi. Begitu juga ketika rotor berputar dan berada di lilitan B, maka lilitan C akan terenergi. Hal ini terus-menerus terjadi atau berulang-ulang sehingga motor bisa berjalan dengan baik. Berikutnya di sini ada perawatan dinamo BLDC. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu tentang warna-warna kabel yang ada di dinamo BLDC sebelum kita melakukan perawatan. Yang pertama di sini ada warna merah dan hitam. Seperti yang kita ketahui, itu adalah kode positif dan negatif dari kabel BLDC. Kemudian di sini ada kabel hijau, kuning, dan biru. Itu adalah sensor Hall dari BLDC. Kemudian berikutnya peralatan yang perlu kita siapkan untuk melakukan perawatan, yaitu multimeter untuk mengukur tegangan. Kemudian yang kedua yaitu tentunya dinamo BLDC itu sendiri. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu atur skalar pada fungsi pengukuran ke ohm untuk mengukur arus atau tahanan. Nah, ini ya ohmnya itu yang dimaksud pada multimeter itu yang ini. Kemudian setelah itu atur skalar ukur seperti gambar di samping, yaitu kali 1. Nah, ini kita setting ke kali 1 pada multimeter. Kemudian perawatan langkah yang kedua yaitu tempelkan probe kabel multimeter yang plus atau yang merah ke terminal baterai negatif atau ke kabel hitam yang ada di BLDC yang sudah kita bahas tadi, ke kabel hitam. Kemudian yang kedua, probe merah atau kabel multimeter yang warna merah ditempelkan pada semua kabel yang ada di BLDC, yaitu hijau, kuning, dan biru. Itu ditempelkannya maksudnya secara bergantian ya, bukan bebarengan. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan indikator.
Jika indikator multimeter bergerak, disimpulkan bahwa kabel masih dalam keadaan berfungsi atau tidak rusak. Sebaliknya, jika pada saat pengecekan indikator tidak bergerak, maka terdapat kerusakan pada kabel tersebut. Nah, itu tadi adalah pengenalan dari komponen BLDC pada sepeda motor listrik. Untuk video selanjutnya, silakan tonton video saya yang lainnya. Terima kasih.